Pak Esa akan memberikan video pembelajaran tentang surah Al-Kafirun, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah dan tergolong menjadi golongan surah Makkiyah. Sebagaimana yang Pak Esa sudah jelaskan di minggu lalu, bahwa surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang membantah ajaran Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak mendengarkan nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang mereka sembah. Kalian pasti tahu kan apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah berhala. Dan Nabi Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu turunlah surah Al-Kafirun ini sebagai peringatan bagi orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Baik siswa-siswiku, saya yakin dari kalian semua sudah menghafal surah ini. Dan saya yakin semuanya juga sudah sering sekali membaca surah Al-Kafirun ini. Mari bersama-sama, walaupun kita sudah bisa, walaupun kita sudah memahami, bersama-sama kembali kita mengulas, mengkaji kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Kafirun. Semuanya yang sedang menyaksikan video ini, mari kita membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Siswa-siswaku, itulah lafal dari surah Al-Kafirun. Kalian bisa melihat buku Al-Quran Hadis halaman 4, atau kalian bisa melihat juz amma maupun Al-Quran yang ada terjemahannya. Di dalam surah Al-Kafirun yang barusan Pak Esa lantunkan memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itulah dia arti dari surah Al-Kafirun yang menjelaskan tentang
ketauhidan kita, keislaman kita. Bahwasanya kita jangan sampai ragu, jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tergoda oleh setan menyembah apa yang orang kafir sembah. Nabi Muhammad diajak oleh orang kafir untuk menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad berkata apa? Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Tuh kata Nabi Muhammad. Karena coba kalian bayangkan bahwa apabila kita menyembah, misal menyembah pot bunga. Pot bunga bisa terbuat dari batu kan, bisa juga terbuat dari plastik. Kita kategorikan pot bunga ini terbuat dari batu, lalu kita sembah. Apakah pot bunga ini bisa memberikan kita rezeki? Tentu tidak. Apakah pot bunga ini bisa memberikan kita pernafasan? Tentu tidak. Apakah pot bunga ini yang orang kafir sembah misalnya bisa menjadikan atau membuat manusia? Tidak. Seluruh orang di dunia ini, profesor, dokter, pasti tidak akan pernah bisa melahirkan atau menciptakan manusia seperti apa yang Allah ciptakan. Ya kan? Cuma Allah yang bisa memberikan, yang bisa menciptakan. Selain daripada Allah tidak akan bisa. Tapi mengapa orang-orang kafir bersikeras, keras kepala untuk bahwasanya patung ini adalah sembahan saya, adalah Tuhan saya? Karena mereka tidak mempercayai apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Siswa-siswiku, orang kafir apabila dia memiliki dosa, apabila dia mempunyai kesalahan, kalau dia memeluk agama Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dosa-dosa yang telah dia perbuat akan dihapuskan. Dia terlahir sebagai orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan. Apabila kita yang sudah memeluk agama Islam lalu tidak percaya dengan Allah, percaya dengan bisikan syaitan, lalu kita menyembah apa yang orang kafir sembah, nauzubillah min dzalik, Allah tidak akan memaafkan. Karena dosa itu adalah dosa yang sangat besar, menduakan Allah dan tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anakku semua, orang kafir percaya bahwasanya ada Tuhan, tapi dia memiliki pemikiran yang berbeda juga, sehingga dia tidak mau menyembah Allah. Baik, itulah mengapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini. Karena ketika itu Nabi Muhammad diajak oleh orang kafir untuk menyembah apa yang mereka sembah. Dan kita sudah membahas bahwasanya Quran itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Surah Al-Kafirun adalah surah yang diturunkan di kota Mekah dan tergolong menjadi golongan surah Makkiyah. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin video pembelajaran dari surah Al-Kafirun ini Pak Esa cukupkan. Sebelum kita akhiri, Pak Esa akan mereview kembali, mengulas kembali mengapa surah Al-Kafirun diturunkan. Jawabannya, karena pada dahulu kala Nabi Muhammad diajak oleh orang kafir untuk menyembah apa yang mereka sembah. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Surah Al-Kafirun adalah surah yang digolongkan menjadi golongan surah, ya betul, menjadi golongan surah Makkiyah, karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Baik, anak-anakku sekalian,
Mungkin Pak Esa cukupkan sampai di sini. Pak Esa pamit undur diri. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian putar kembali video ini. Pak Esa cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan, Pak Esa mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.